Sebelum saya sambil siapkan PowerPoint saya, apa share screen saya, eh, kita isi dulu absennya sebentar. Ini angkatan berapa lagi, Dak? 25, Ibu. Oh, angkatan 2025. Oke. Eh, saya sudah pernah diajar sebelumnya sama saya atau belum? Belum, Ibu. Oh, belum pernah. Oke, saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Miliana Handayani, biasa dipanggil Ibu Meli sama mahasiswa. Kemudian biasanya saya mengajar di mata kuliah yang semester 4 ke atas, tapi untuk tahun ini saya eh, kembali dipercayakan untuk patient safety karena sejalan dengan kepakaran atau keilmuan saya. Eh, Ya kurang lebih seperti itu. Kemudian, hmm, sebentar. Kemudian background pendidikan saya di Unhas S1 Manajemen Rumah Sakit, kemudian S2 di Universitas Erlangga Manajemen Kesehatan. Eh, Dalam waktu dekat insya Allah berencana untuk S3, mohon doanya. Amin. Dengan kepakaran keselamatan pasien. Ya. Untuk keselamatan pasien sendiri, eh, ini merupakan topik penelitian saya sejak S1. Jadi dari S1 saya sudah mengangkat tema keselamatan pasien. Lalu di S2 saya kembali mengangkat tema yang sama. Rencana untuk pendidikan berikutnya akan mengangkat tema yang sama lagi terkait keselamatan pasien. Jadi ya kurang lebih berputar-putar di keselamatan pasien. Ya, sebelum saya masuk ke materi, saya mau review dulu sedikit apa yang sudah kita pelajari di dosen sebelumnya. Sorry, bukan di dosen sebelumnya, di pertemuan sebelumnya 1 sampai 8. Adakah yang bisa raise hand untuk menyampaikan apa yang sudah kita dapatkan di pertemuan pertemuan 1 sampai 8? Sambil mikir-mikir, biasanya kalau tidak ada yang raise hand saya tunjuk. Biasanya. Kalau ada yang resen saya tunjuk. Tidak ada yang resen saya tunjuk. Kalau ada Ci, berarti ya saya tidak menunjuk. Kemudian sambil saya bawa materi seperti ini, silahkan boleh isi ki absen tak sudah saya share di kolom chat. Pengisian absen saya buka selama 15 menit. Setelah 15 menit aksesnya saya tutup. Jadi dalam absen itu kita pilih mata kuliah PSUP, Patient Safety and Universal Precaution. Iya. Yakin itu yang kita pilih waktu aksesnya sampai 16.30 pengisian absen. Jadi bisa Ki mengisi dari sekarang. Isi Ki dulu. Baru saya lanjut. Sambil dipikirkan siapa yang mau raise hand untuk mereview pertemuan 1 sampai pertemuan 8 yang telah kalian terima sebelumnya. Oke, sudah ya. Saya ke materi. Mohon maaf saya tidak punya
Untuk pertemuan hari ini saya tidak akan share tidak akan share screen PowerPoint atau lain-lain karena saya harapkan kalian mencatat untuk pertemuan hari ini. eh karena belum ada yang resen, saya tunjuk untuk mereview pertemuan sebelumnya. Silakan siap-siap sambil saya tunjuk ya. Dian Putri Ramadhani. Dian Putri Ramadhani. Mana orangnya? Mana ketua kelas A? Tolong muncul dulu ketua kelas A. Halo, ketua kelas A. Oke, Raisa, tolong dicatat orang-orang yang saya sebutkan namanya dan menjawab. Sama dicatat juga yang saya sebutkan namanya tapi tidak menjawab. Paham ya? Baik, Ibu. Nanti dikirim ke grup. Oke, siapa tadi yang saya panggil itu, Dek? Tidak menjawab ya. Catat ya. Tadi namanya ini Raisa, dicatat ya. Oke, saya lanjut. Umul Husaimi Darwis. Hadir, Ibu. Iya, Tapi silahkan. Ibu lagi di jalan. Kita kan sudah sepakat kita akan kuliah jam 16. Jadi alasan lagi di jalan sebenarnya itu bukan sebuah penghalang. Harusnya kalian sudah berhenti di jam itu karena kita sudah sepakat kita punya kuliah jam 16. Silakan memilih mau melanjutkan di jalan atau mau keluar dari kuliah. Eh, Lanjutkan. Izin menjawab, Ibu. Mm-mm. Apa? Tidak bisa Ki, berhenti dulu. Atau lift saja Saya dulu, nanti berpindah. masuknya minggu depan saja. Yang lain yang di jalan, Izin menjawab, Ibu. ya gimana? Bisa belum? Gimana? Silahkan menjawab. Halo, Ya, Ibu. silahkan menjawab. Apa yang kita terima dari materi pertemuan 1 sampai 8 terkait Belum. passion safety? Tidak bisa kalau baru kita mau buka chat GPT. Saya ganti orangnya, Arla Aila. Arla Aila. Halo Arla, Ya, ya, Bu. silahkan menjawab. Silahkan direview pertemuan 1 sampai 8. Pertama, yang saya catat dari Ibu materi yang dijelaskan Ibu Sri Reskiani, Hmm. yaitu peran tenaga kesehatan sebagai pelaksanaan. Pelaporan sangat penting untuk mencegah kesalahan yang terulang terjadi. Halo Kak, ya, Barakallah. Bimbing dulu nih. Tidak ada. Budaya menyalahkan menyebabkan kesalahan tersebut terus berpengaruh, dapat meningkatkan risiko kesalahan. Apalagi? Masa hanya itu kan 1 sampai 8 loh. Pertemuan 1 sampai 8 loh.
Muhammad Takbir. Silakan direview apa yang kalian tangkap, apa yang kamu tangkap pertemuan 1 sampai 8. Eh, yang saya dapat dari pertemuan 1 sampai 8 itu, Mm-mm. menurut eh, saya bisa memahami tentang pasien safety. Itu Mm. pasien safety adalah sistem pelayanan kesehatan yang mengutamakan keselamatan pasien, Ibu. Dan Mm. saya melalui pencegahan cedera, kesalahan medis, dan risiko akibat tindakan medis. Mm. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Oke, thank you. Saya butuh 1 orang lagi dengan jawaban yang lebih lengkap. Teresia Unike, siapa nih? Bimbong. Teresia Unike. Teresia. Halo. Halo. Masuk semua jadi kuliah ini, Kak. Pertemuan 1 sampai 8. Reza, tolong nanti dikirim namanya ya, yang menjawab dan yang tidak menjawab kirimkan ke saya ke grup, di grup. Oke, saya lanjut ke materi. Tadi itu saya mengetes apakah pertemuan sebelumnya kalian pahami atau tidak. Dan itu semakin membuat saya semakin yakin bahwa saya tidak akan share screen. Kenapa? Saya melihat fenomena ini terjadi pada mahasiswa ketika saya share screen, lalu mereka meminta materi, materi itu tidak pernah dibuka. Itu terjadi. Sudah saya lakukan surveinya dan pasti begitu juga di kalian. Beberapa ada yang tetap membuka. Lalu ketika saya share screen, tapi tidak saya share materinya, filenya maksudnya, mereka foto-foto aja. Tapi foto itu tidak pernah terbuka lagi di galerinya, tersimpan begitu saja di galerinya. Itu adalah fakta yang jarang diakui, tapi itu benar-benar terjadi di kalangan mahasiswa. Kalau ada yang bilang saya tidak begitu, Kak Bu, mungkin kamu satu dari sekian banyak. Alhamdulillah. Harapannya banyak yang begitu. Ya, oke. Saya langsung ke materi dulu. Saya memberikan sedikit pengantar apa itu keselamatan pasien. Tadi ada yang menyimpulkan temannya yang laki-laki bahwa untuk mengutamakan keselamatan kepada pasien. Jadi, keselamatan pasien menurut WHO itu pengurangan risiko bahaya, ya. Jadi, pengurangan risiko bahaya itu untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan sesuatu tindakan yang dapat memberikan risiko, menghilangkan nyawa, atau menyebabkan kecacatan. Itu dulu yang perlu kita pahami. Jadi itu keselamatan pasien. Makanya kita harus benar-benar ekstra hati-hati bagaimana menerapkan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan agar tidak terjadi insiden. Ya, jadi ada 2 definisi. Ada insiden, ada keselamatan pasien. Ya, beda insidennya. Contoh, insiden yang kalian pahami dari pertemuan sebelumnya, insiden keselamatan pasien itu ada berapa jenisnya? Sudah pernah terima materi itu atau belum? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah berarti sudah bisa menjawab. Ada berapa jenis insiden keselamatan pasien? Ada 5. Apa itu? Yang pertama KPC atau kondisi potensial cedera. Yang Hmm? kedua KMC atau kejadian nyaris cedera. Yang Hmm? ketiga KTC atau kejadian tidak cedera. Yang Hmm? keempat KTD atau kejadian tidak diharapkan. Dan yang Hmm? kelima kejadian sentinel. Oke, betul. Terima kasih, Venisa. Tolong dicatat namanya Venisa, Raisa. Mana ini Raisa? Hilang-hilang juga Raisa. Raisa, aktifkan kameramu, Raisa. Nanti kusuruh kau menyanyi kalau udah aktif kameramu. Hadir, Ibu. Diaktifkan kameranya. Oke, dicatat ya, Venisa dari kelas E. Oke, thank you. Betul, ada 5 ya, insiden.
eh, keselamatan pasien yang terjadi di Fasiankes tadi sudah dijelaskan beserta kepanjangannya. Ada KPC, KTC, KNC, KTD, sama kejadian sentinel. Sekarang coba saya tanya, seandainya ada pasien yang salah diberikan obat oleh perawat, maka itu masuk yang mana? Kejadian nyaris cedera, Ibu. Ada yang bilang kejadiannya harus cedera, yang lain? KTD, Ibu, kejadian tidak diharapkan. Kejadian tidak diharapkan, yang lain? Oke, sekarang ada dua jawaban. Ada yang bilang KNC, ada yang bilang KTD. Apa alasannya? Adakah yang bisa memberikan alasan kenapa dia disebut KTD sama kenapa dia disebut KNC? Halo? Iya, boleh, silahkan. Irga. Ah. Ah. Oke, kelalaiannya petugas. Oke, thank you Irga. Tapi kenapa tidak aktif kamera tak? Aktifkan dulu kamera tak? Oke. Oh, baru bangun. Nurul, siapa tadi angkatan? Nurul Kolbi perasaan? Ya, iya, Ibu, tapi Iya. sama aja jawabanku kayak Irga, Ibu, karena ketidaksengajaan suatu petugas, makanya itu Bu dikatakan bahwasanya itu kejadian yang tidak diharapkan karena semata-mata tidak niat dan tidak sengaja, Ibu. Begitu. Oke, tidak sengaja. Makanya itu masuk dalam kategori kejadian tidak diharapkan. Itu sudah terjadi, ya, sudah terjadi, sudah diserahkan ke pasien. Kejadian tidak diharapkan. Contoh, saya berikan contoh yang lain nih. Contoh kejadian tidak diharapkan yang lain, KTD. Misalnya dia pasien komplain. Pasien komplain itu kan sudah terjadi, sudah kejadian ini masalah. Pasien komplain itu masuk dalam kategori kejadian tidak diharapkan. Kalau misalnya salah obat, tapi dia baru pada pada tingkatan salah meresepkan kemudian disadari, itu masuk pada tahapan kejadian nyaris cedera. Ah, atau foto rongsennya tercecer. Itu kan berpotensi, tapi tidak sampai orangnya terjebak dalam lift, tapi dia potensial cedera. Ya, sudah paham ya perbedaannya? Saya rasa itu masuk di apa namanya pertemuan-pertemuan sebelumnya dan pasti kalian sudah tahu ya. Nah, berikutnya untuk menerapkan keselamatan pasien di Fasiankes, terutama di rumah sakit ini, misalnya saya berbicara di rumah sakit karena katakanlah itu organisasi yang sangat relate untuk kondisi insiden keselamatan pasien. Ya, contohnya pasien jatuh kemudian pasiennya menjadi cacat atau menjadi meninggal itu masuk dalam kategori kejadian sentinel karena sentinel itu adalah kejadian yang menyebabkan kecacatan atau kematian ya. Nah, berikutnya ada 6 sasaran keselamatan pasien berdasarkan dari peraturan Kementerian Kesehatan ya. Jadi yang pertama itu ada yang ingat yang pertama? Yang pertama sekali saya kasih kata kunci. Kalau kita ke rumah sakit, pertama sekali kita diapakan? Halo, Pasien yang tepat, Ibu. Identifikasi, Ibu. betul, identifikasi. Karena sebelum masuk ke pemeriksaan, pasti ditanya dulu, Coco, mi siapa nama Kak? Raisa, misalnya. Nah, biasanya identifikasi itu dilakukan menggunakan 2 cara untuk mengidentifikasi pasien. Karena kemungkinan satu identitas itu bisa sama.
Contoh sama-sama namanya Muhammad Takbir. Maka dilakukan identifikasi yang kedua. Cara yang kedua setelah mengidentifikasi namanya, bisa lagi diidentifikasi dengan menggunakan nomor rekam medisnya atau atau tanggal lahirnya. Bisa juga menggunakan identitas yang lain, misalnya nomor induk, NIK, nomor KTP. Ya, supaya tidak tertukar. Itu yang pertama, sasaran keselamatan pasien. Yang kedua, meningkatkan komunikasi yang Efektif. efektif. Apa maksud dari meningkatkan komunikasi yang efektif? Adakah yang bisa menjawab? Halo, apa maksudnya meningkatkan komunikasi yang efektif? Seperti apa tuh? Komunikasi antara tenaga kesehatan harus jelas dan tepat, Ibu. Oke, harus jelas dan tepat. Ada lagi? Izin Ibu menjawab. Iya. Komunikasi efektif yang dimaksud di sini itu bagaimana cara kita berkomunikasi kepada pasien agar pasien itu Ibu tidak salah tangkap dan tidak salah paham terhadap apa yang kita sampaikan Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih. Reza mau catat di semua, Reza. Mana Reza? Hilang. Jadi, meningkatkan komunikasi yang efektif itu artinya komunikasinya itu tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan dipahami oleh pasien. Ya, itu yang penting. Akurat, lengkap, jelas, dan dipahami oleh pasien. Jangan sampai lengkap dan jelas itu yang dimaksud adalah si pemberi pelayanan kesehatannya atau si nakesnya saja yang paham. Tetapi perlu kita pastikan bahwa pasien memahami apa yang kita komunikasikan. Dengan begitu, maka akan mengurangi kesalahan dan menghasilkan peningkatan keselamatan pasien. Ya, komunikasi bisa berbentuk apa? Kalau di Fasiankes, di rumah sakit lah misalnya, komunikasi dapat berbentuk apa saja? Ada yang bisa jawab? Komunikasi verbal Hmm? dan komunikasi nonverbal dan komunikasi tertulis. Oke, betul. Istilahnya kalau sekarang, karena sekarang kita sudah ada di zaman elektronik, jadi komunikasi umumnya itu dilakukan berbentuk elektronik, lisan atau tertulis. Ya, lisan itu verbal, elektronik bisa atau tertulis kalau misalnya belum semuanya terintegrasi ke dalam elektronik. Jadi ada 3 yang kemungkinan bisa terjadi komunikasinya di Fasiankes. Kemudian kira-kira komunikasi yang mudah terjadi kesalahan itu ada di mana? Biasanya itu biasanya ya, ini umumnya, tapi teori ini tidak ada teori yang valid mengatakan bahwa ini pasti terjadi di situ, tetapi umumnya dia terjadi di contohnya di komunikasi terkait hasil pemeriksaan laboratorium atau mungkin hasil pemeriksaan penunjang lainnya, misalnya ada yang terlambat atau ada yang tidak tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya atau tertukar. Ya, tapi kalau misalnya kita menggunakan sistem elektronik umumnya ini, sekarang kan sudah banyak sistem elektronik. Biasanya hasil pemeriksaan kita, katakanlah penunjang laboratorium, itu akan langsung terkonek dengan komputer yang ada di dokternya. Jadi langsung kelihatan. Makanya sekarang jarang begitu bawa kertas-kertas segala macam karena sudah terintegrasi dalam sistem elektronik. Nah, berikutnya yang ketiga adalah meningkatkan keamanan obat-obatan yang perlu diwaspadai. Yang mana ini obat-obatan yang perlu diwaspadai? Izin Ibu menjawab. Ya, Semisal Ibu obat-obat yang berisiko tinggi Ibu. Jadi penyimpanannya itu Ibu harus terpisah dan labelnya itu harus jelas. oke, betul. Terima kasih sudah menjawab.
Jadi obat-obatan yang berisiko tinggi atau patut diwaspadai itu diberikan istilah dengan high alert medications. Jadi dia adalah kategori obat-obatan yang perlu diwaspadai. Itu adalah obat yang dia beresiko untuk meningkatkan terjadinya kesalahan atau sentinel event atau kejadian sentinel. Obat-obat yang berisiko meningkatkan adverse outcome. Nah, itu biasanya disebut dengan istilah LASA. Ya, jenis obat-obatannya look alike, sounds alike. Dia tuh mirip-mirip, tetapi ternyata obatnya berbeda. Ya, penyebutannya hampir sama, penulisannya juga hampir sama. Itu untuk istilahnya. LASA, looks alike, sounds alike. Atau dalam bahasa Indonesia biasa juga diistilahkan dengan NORUM. Nama, obat, rupa, dan ucapan mirip. Ya, jadi sama aja ini NORUM atau LASA. Nama, obat, rupa, dan ucapan mirip atau look alike, sounds alike. Ya, berikutnya yang keempat adalah memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur benar, pembedahan pada pasien yang benar. Ada pernah yang masuk rumah sakit untuk dioperasi? Atau mungkin ada yang pernah mengantar keluarganya? Contoh paling kecil, kalau misalnya ada yang pernah mengantar keluarganya, katakanlah operasi katarak. Nah, itu biasanya sebelum melakukan operasi dilakukan double check untuk masuk ke ruang operasi dan dispidoli di mata mana yang mau dilakukan operasi. Itu adalah salah satu langkah atau salah satu prosedur untuk mengurangi salah lokasi, salah prosedur. Nah, salah pasien. Jadi sebelum masuk lagi ke ruang operasi, biasanya pasiennya ditanya lagi, siapa namanya? Ya. Dan ini yang kalau ini sudah terjadi, maka itu sudah masuk dalam kategori insiden keselamatan pasien. Apalagi kalau sudah menyebabkan kecacatan atau hingga bahkan kematian. Dan ini perlu benar-benar diwaspadai. Yang kelima, mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Risiko infeksi itu paling sering terjadi di fasilitas. Istilahnya kita datang ke rumah sakit, katakanlah kita datang ke rumah sakit, pulangnya takutnya kita membawa oleh-oleh. Makanya harus selalu dipastikan ada kita mengikuti pedoman hand hygiene yang ada di fasilitas tersebut. Jadi ketika kita masuk ke fasilitas itu kita mengikuti 6 langkah, bukan hanya di fasilitas, begitupun di rumah 6 langkah cuci tangan atau 5 waktu cuci tangan. Sudah paham ya? 5 waktunya sudah paham? Sudah, Ibu. Kapan saja kita harus cuci tangan? 2 sebelum, 3 setelah. Oke, artinya sudah paham konsepnya. Sebelum bersentuhan pasien dan lain-lain tidak perlu saya jelaskan ya. Nah, berikutnya yang keenam itu adalah mengurangi risiko cedera akibat terjatuh. Jadi program ini atau sasaran ini dia memonitor baik konsekuensi yang mungkin misalnya lantai licin atau mungkin tidak ada railing atau pegangannya untuk lansia. Nah, itu betul-betul harus dipastikan. Tunggu dulu ya, sebentar. Oke. Jadi 6 sasaran ini harus diterapkan di rumah sakit untuk mengurangi atau bahkan menghindari dari yang namanya insiden keselamatan pasien. Lalu di rumah sakit sendiri itu ada yang disebut dengan Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Tugasnya apa? Tugasnya adalah melakukan monitoring, melakukan evaluasi terhadap penerapan dari 6 sasaran keselamatan pasien ini. Yang itu tadi, apa saja insidennya yang mungkin terjadi, KTD, KNC, KTC, dan lain-lain sebagainya. Ya. Dan ketika misalnya
katakanlah saya orang yang bekerja di rumah sakit, lalu saya melihat ada insiden yang terjadi, tapi saya bukan bagian dari Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Apakah saya harus melaporkan insiden tersebut atau tidak? Contoh, saya melihat pasien jatuh itu di lantai, tapi saya bukan bagian dari Komite Keselamatan Pasien. Apakah saya harus melaporkan insiden tersebut atau tidak? Halo, halo. Saya ulang pertanyaannya. Misalnya, saya melihat ada pasien jatuh di koridor. Saya ini karyawan di rumah sakit, tapi saya bukan bagian dari Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Apakah saya harus melaporkan insiden tersebut atau tidak? Izin Ibu. Iya Ibu, harus Harus. melaporkan. Oke. Bagaimana Harus caranya berada saya di- melaporkan? Hmm. 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 Oke, thank you Irga. Jadi itu salah satu caranya yang bisa dilakukan, tetapi perlu diingat bahwa pelaporan insiden keselamatan pasien itu sifatnya adalah non-blaming, ya. Makanya ada yang disebut dengan istilah safety culture atau non-blaming culture. Ketika ada yang melaporkan, itu kita tidak boleh menyalahkan, menyudutkan, atau memberikan judgment terhadap orang tersebut. Dan pelaporan juga harus bersifat anonim atau tanpa identitas. Ya, itu untuk menjamin kerahasiaan, keselamatan dari si pelapor sampai hingga akhirnya tidak merusak juga hubungan kerja antar karyawan. Ya, adapun alur apa namanya, alur pelaporannya itu bisa dilakukan. Misalnya, jika terjadi insiden, segera ditindaklanjuti. Misalnya tindaklanjutinya dalam hal apa? Misalnya pasiennya jatuh, ditindaklanjuti itu untuk mengurangi dampaknya atau akibat dari kejadian tersebut. Contoh, pasiennya jatuh di situ, kita ini bukan perawat, tapi kita saksikan, maka kita bisa langsung membantu untuk mengurangi dampak atau akibatnya. Ya, itu dulu yang harus dilakukan. Setelah ditindaklanjuti, baru dibuatkan laporan insidennya. Untuk membuat laporan insiden itu mengisi yang namanya formulir laporan insiden keselamatan pasien. Itu paling lambat dilakukan 2 kali 24 jam. Dan sangat diharapkan untuk tidak menunda laporan. Jadi kalau ada yang kita lihat pasien jatuh, laporkan maksimal 2 kali 24 jam. Oke, dan ada formnya. Biasanya di setiap rumah sakit itu sudah ada form disediakan untuk pengisian insiden keselamatan pasien. Kalau sudah selesai, langsung serahkan kepada atasan langsungnya. Atasan langsung tak? Misalnya atasan langsung saya adalah kepala unit SDM, langsung disampaikan ke situ. Baru nanti dia akan menyerahkan ke bagian Komite Keselamatan Pasien. Nah, nanti di bagian Komite Keselamatan Pasien itu dilakukan grading risiko. Ya, ini sudah pernah belajar grading risiko belum? Halo, sudah pernah belajar grading risiko atau belum? Dek, dijawab saja, Dek. Sudah pernah atau belum? Supaya saya tidak menjelaskan 2 kali. Grading risiko sudah pernah dijelaskan atau belum pernah? Ih, kenapa tidak ada menjawab? Halo, halo, halo. Pasti kalian tahu karena kalian sudah melewati kuliah 1 sampai 8. Di kuliah 1 sampai 8 sudah pernah dijelaskan grading risiko atau belum pernah?
Halo? Belum, Ibu. Oke, belum. Dari tadi Kim menjawab. Tidak usah takut kalau belum. Saya hanya mau memastikan saya tidak mengulang materi yang sudah pernah dijelaskan. Oke, kita bahas sekarang grading risiko. Jadi hasil grading dari investigasi, kan nanti itu dilakukan investigasi ya. Nah, itu ada hasil gradingnya. Jadi ada 4 warna yang nanti bisa keluar. Grade biru, kalau investasi sederhana itu dilakukan oleh atasan langsung. Jadi maksimal dia 1 minggu. Grade biru. Maksimal maksimal 1 minggu dilakukan investigasi sederhana. Kalau grade-nya hijau, investigasi sederhananya itu dilakukan maksimal 2 minggu. Nah, sekarang kalau kita masuk ke grade kuning. Grade kuning sama grade merah itu sudah harus dilakukan yang namanya investigasi komprehensif atau melakukan investigasi secara menyeluruh dan masuk ke tahapan root cause analysis atau RCA. Itu biasanya dilakukan oleh tim keselamatan pasien di rumah sakit dengan waktu maksimal 45 hari. Ya, itu kalau grade-nya kuning. Kalau grade-nya merah, sama dilakukan investigasi komprehensif sama tim keselamatan pasien di rumah sakit dengan waktu maksimal juga 45 hari. Setelah dilakukan ini apa namanya investigasi sederhana atau investigasi komprehensifnya, nanti dilakukan apa namanya tim 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 eh, keselamatan pasien di rumah sakit akan membuat laporan dan akan membuat rekomendasi perbaikan apa yang harus dilakukan. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya setelah itu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Ya, nah itu kurang lebih untuk grading resikonya. Saya sebenarnya ada yang mau saya tampilkan, tapi tunggu ya, saya lihat dulu. Gimana cara menampilkannya? Bentar ya. Ini cara mudah untuk melihat gradingnya. Sebentar. Saya bisa share screen enggak ya? Halo, saya bisa share screen ya? Oke, sebentar ya. Saya. Maaf ya, di sini agak lambat ya. Sebentar ya. Hmm.
Saya tidak tahu ya, ini jaringan saya yang ini atau komputer laptop saya ya yang agak lambat. Oke, saya jelaskan saja ya. Ternyata agak sulit. Tidak tahu saya tidak tahu ini kenapa laptopnya yang bermasalah atau di sini di layar tak ada share screen kok atau tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Oke, saya jelaskan saja ya. Sorry, agak sulit. Oke, jadi kalau misalnya nih katakanlah kapan saya bisa mengkategorikan dia di warna-warnanya. Misalnya kan tingkat risiko itu ada 5. Ada risiko 1 sampai risiko 5. Nah, untuk risiko 1 itu disebut sebagai risiko yang tidak signifikan. Kenapa? Kenapa dia disebut sebagai risiko yang tidak signifikan? Karena dia tidak ada dampaknya atau tidak ada cederanya kepada pasien. Nah, naik lagi satu tingkat disebut sebagai risiko minor. Risiko minor itu dampaknya kepada pasien terjadi luka ringan, misalnya lecet, atau mungkin luka yang bisa diatasi dengan pertolongan pertama. Itu masuk dalam grading hijau. Perhatikan itu sebenarnya ada matriksnya yang mau saya tampilkan, tapi saya tidak tahu kenapa tidak bisa share screen. Itu hijau. Itu hijau. Nah, berikutnya di tingkat risiko yang ketiga itu adalah risiko moderat. Risiko moderat itu kalau kira-kira dia dampaknya misalnya cedera sedang, misalnya luka robek, atau mungkin berkurangnya fungsi-fungsi motorik sensorik atau psikologis, atau fungsi-fungsi yang sebenarnya itu tidak berhubungan sama penyakitnya, tetapi karena ada insiden terjadi seperti itu. Paham? Paham ya? Jadi ada risiko yang tidak berhubungan dengan penyakitnya, tetapi itu terjadi. Maka itu masuk dalam kasus tingkatan risiko moderat. Atau risiko itu justru memperpanjang masa perawatannya. Yang awalnya kira-kira untuk penyakit itu umumnya maksimal dia bisa dirawat sampai 4 hari. Tetapi karena dia jatuh atau mungkin salah minum obat atau salah diberikan perawatan tertentu, maka perawatannya menjadi lebih panjang. Nah, itu masuk dalam tingkat risiko 3 atau risiko moderat. Grade-nya warna kuning. Nah, di atasnya sedikit kuning menuju merah, ada risiko mayor. Risiko mayor itu kalau dampaknya dia sudah cedera secara luas atau mungkin dia bisa cacat atau lumpuh. Halo. Atau mungkin kehilangan fungsi-fungsi yang lain yang dia tidak berhubungan dengan penyakitnya. Hampir mirip tadi sama risiko yang warna kuning. Nah, itu gradingnya orange. Nah, tetapi kalau gradingnya sudah naik satu tingkat lagi, itu masuk ke tingkatan risiko yang kelima. Tingkatan risiko yang kelima itu warnanya gradingnya merah. Grading merah itu disebut sebagai risiko katastrofik atau dia bisa menyebabkan kematian. Tetapi kematiannya itu bukan berhubungan karena penyakitnya. Paham ya? Jadi tadi itu ada, sebenarnya saya mau menampilkan matriks, tidak tahu sampai sekarang saya belum bisa share screen. Saya coba share screen lagi, tapi ternyata belum bisa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Sudah ada? Hari Jumat kita masuk lagi ya. Novi. Terima kasih, Bu. Jadi untuk tingkat risiko itu yang disebutkan 5 tadi, dari yang cedera sedang sampai ke yang menyebabkan kematian itu hanya risiko atau cedera saja, Bu. Bukan dari
penyakit pasiennya, Bu. Iya, betul. Jadi kalau misalnya dia panjang masa perawatannya tapi karena memang penyakitnya, artinya itu bukan karena insiden. Yang terjadi karena insiden itu karena dia tidak berhubungan sama penyakit itu. Misalnya, dia sebenarnya masuk rumah sakit karena katakanlah demam. Demam biasa yang seharusnya bisa dirawat 1 kali 24 jam terus pulang. Contoh ya. Tetapi karena pada saat dia dirawat, dia jatuh, pasiennya jatuh, misalnya katakanlah jatuh di kamar mandi, lalu kakinya terkilir, maka dia butuh perawatan lain. Nah, itu masuk dalam kategori insidennya. Dia memperpanjang masa perawatannya bukan karena penyakitnya. Paham ya? Oke. Paham, Bu. Seperti itu kurang lebih, dan memperpanjang masa perawatannya. Ya. Oke, ada lagi? Thank you, Novi. Dicatat ki Raisa. Mana Raisa? Ini Raisa juga Iya, hilang-hilang Ibu, ya. sudah dicatat. Oke. Kalau tidak ada, nanti tolong bikinkan jadwal di hari Jumat lagi ya. Saya sih maunya offline ya. Minggu depan kita offline ya. 1 kali mau. Minggu depan, tapi Jumat masuk mikir dulu online. Oke, pertemuan terakhir offline ya. Aturkan. Tolong diaturkan. Oke. Kalau tidak ada, tolong diisi absennya. Absennya itu sebentar lagi saya tutup aksesnya. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Hari Jumat tolong atur waktunya lagi dan ada kuis hari Jumat sebelum kita masuk perkuliahan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.